Halo investor, bertemu lagi dengan saya, Lindu Zhang dari Java Belajar Forex. Kali ini kita akan mempelajari bersama cara trading menggunakan indikator aligator. Aligator dikembangkan oleh Bill Williams, seorang pakar teknikal yang mengembangkan konsep chaos theory dan efek istimewa yang terjadi di dalam pasar. Bill Williams berpendapat bahwa salah satu tips sukses forex adalah dapat mengetahui bagaimana cara pergerakan harga forex, komoditi, indeks saham, dan lain-lain. Bill Williams melihat bahwa perilaku buaya atau aligator sebagai perilaku pasar. Aligator adalah indikator yang dapat digunakan untuk sinyal tren, formasi, dan arah. Suatu fase di mana ketika buaya sedang istirahat, kemudian terbangun untuk dapat berburu mangsa dan kembali tidur setelah makan selesai. Semakin lama buaya tidur dan lapar, itu akan dapat membuat pasar semakin kuat dapat bergerak. Mari kita pelajari bersama bagaimana cara menggunakan aligator dalam melakukan trading. Teknik aligator. Seperti kita lihat di gambar ini, aligator atau buaya pada saat mencari makanan dan memangsa makanannya, kita lihat itu ada makanannya di mulutnya. Mulutnya terbuka, ya. Teknik aligator ini mengambil dari perilaku aligator untuk kita membaca pergerakan harga, ya, baik itu forex maupun indeks saham. Kita akan bahas mengenai teknik aligator tersebut. Aligator diciptakan oleh Bill Williams, seorang pakar teknikal yang mengembangkan konsep chaos theory dan efek istimewa yang terjadi di dalam pasar atau market. Merupakan indikator yang sangat sederhana namun bermanfaat untuk masuk pasar. Dapat berdiri sendiri, dapat juga dikombinasikan dengan indikator lainnya, terutama untuk mengetahui target potensialnya. Setelah kita masuk pasar, target potensialnya sampai mana, itu perlu kombinasi dengan indikator lainnya. Teknik aligator ini juga sebagai alat bantu dalam melakukan analisa teknikal dalam trading mata uang atau indeks saham. Cara memasang aligator dalam MetaTrader adalah klik indikator, lalu masuk ke Bill Williams, pilih Bill Williams, lalu pilih aligator. Akan kita dapatkan seperti ini. Ada 3 garis, ya. Ada warna biru, merah, hijau, ya. Inilah yang dikatakan seperti mengambil perilaku daripada aligator, di mana posisi ini seperti rahang daripada aligator itu sendiri, ya. Dimana jika yang hijau ini di atas yang merah maupun di atas yang biru, ini potensial untuk naik. Sementara jika yang hijau di bawah merah dan di bawah biru, potensial untuk turun. Ya. Kita akan lihat di sini teorinya. Garis-garis yang telah kita lihat dalam gambar tadi yang berwarna merah, biru, hijau, ya.
itu adalah indikator yang terdiri dari smooth moving average periode 13, 8, dan 5 dengan masing-masing shiftnya 8, 5, dan 3 berwarna biru, merah, dan hijau yang mewakili rahang, gigi, dan bibir buaya atau aligator. Ketika aligator sedang beristirahat, ditandai dengan ketiga moving average memutar bersama-sama maju dalam kisaran sempit. Jadi 3 garis itu ada dalam keadaan yang rapat, ya. Nah, biasanya itu dikategorikan sebagai aligator yang sedang beristirahat. Tidak ada pergerakan sama sekali, dan biasanya di situ kita tidak ambil posisi. Moving average bergerak ke atas. Pada saat kita lihat ketiga moving average itu bergerak ke atas, di mana hijau yang paling atas diikuti oleh merah dan biru, itu menunjukkan uptrend muncul yang diartikan sebagai sinyal untuk membeli. Yang moving average saling mengikuti dalam urutan terbalik menuruni lereng adalah sinyal yang kuat dari downtrend, sehingga menjual pada saat ini akan lebih tepat. Kebalikan dari yang kedua tadi, hijau diikuti oleh merah dan biru, tapi hijau ada pada paling bawah, kemudian merah dan biru. Strategi aligatornya, yang pertama adalah terapkan indikator aligator pada grafik. Anda dapat melihat 3 garis yang diumpamakan sebagai rahang aligator yang berwarna biru, merah, dan hijau. Pergerakan saat garis indikator berdempetan mengindikasikan bahwa aligator sedang tidur. Ketika semakin lama tidurnya, maka semakin lapar dia jadinya. Ini adalah periode menunggu. Dan jika ketika berhadapan seperti ini, maka tidak disarankan melakukan aktivitas trading. Tapi saat aligator bangun dan mulai menguap, membuka rahangnya, inilah saat yang paling tepat untuk memasuki pasar. Bagaimana untuk membaca teknik membuka rahang ini paling tepat untuk memasuki pasar? Jika membuka rahang ke atas merupakan sinyal pergerakan naik lebih lanjut, ambil posisi buy. Membuka rahang ke bawah merupakan sinyal pergerakan turun lebih lanjut, dan ambil posisi sell. Setelah makan, aligator mulai kehilangan selera pada makanan dan garis-garis indikator berdempetan kembali, dan itu menunjukkan sinyal untuk mengakhiri trading dan menunggu sinyal berikutnya kembali. Kita lihat di sini. Inilah yang dikatakan merupakan sinyal untuk menjual. Ya. Sebelumnya ini saling berdempetan, dikatakan ini aligator sedang beristirahat. Ya.
Kalau kita lihat di sini, pada fase setelah beristirahat, kemudian 3 garis ini mulai saling berpotongan. Nah, disinilah mulai fase rahang terbuka. Ini mengindikasikan bahwa tren akan turun. Kita lihat di sini tetap urutannya hijau, merah, biru. Lalu kemudian terlihat hijau mulai mendekati merah dan merah mulai mendekati biru. Itulah fase di mana aligator akan beristirahat kembali setelah makan. Fase di sini adalah fase istirahat di mana sudah mulai ada perpotongan dan akhirnya berdempetan ketiga garis ini. Jangan ambil posisi di sini. Tapi ketika mulai rahang kembali terbuka, di sini kita akan lihat bagaimana contoh pergerakan selanjutnya. Ketika rahang di sini terbuka, biru sudah di bawah, merah dan biru ada di atas hijau. Kita lihat di sini. Kemudian terlihat hijau mulai akan memotong merah dan merah terlihat mulai naik akan memotong hijau. Untuk target kita bisa tambahkan pivot, ya, pivot point level, sehingga kita bisa mengetahui target-targetnya. Kalau naik paling tidak sampai mana, kalau turun sampai mana. Walaupun pada fase ini, kalau kita trading jangka panjang, disinilah sebenarnya kita dapat keluar dari pasar setelah mengambil posisi sell di sini. Tapi jika kita mau ambil target jangka pendek, kita bisa dapat menggunakan pivot level seperti ini sebagai batas-batas atau target-targetnya. Nah, terlihat di sini hijau akan memotong merah, merah akan memotong biru, kemungkinan akan bersilangan, ya, akan fase istirahat kembali, dan kemungkinan akan mengubah dari trend down ini akhirnya menjadi trend up. Kita lihat selanjutnya. Terlihat akhirnya grafik mengalami kenaikan pas menuju resisten 1. Kita bisa keluar dari pasar, atau kalau kita memang pemain jangka panjang, kita bisa teruskan sampai benar-benar terjadi perpotongan dan melanjutkan terus tren naiknya. Kita lihat berikutnya. Ketika sampai pada posisi tertinggi tadi, akhirnya sempat terkoreksi, tetapi karena ini akhirnya hijau sudah memotong biru, merah sudah memotong biru, dan biru ada pada posisi yang bawah, diprediksi bahwa harga akan meneruskan kenaikannya. Bagaimana pergerakan selanjutnya? Kita akan lihat pada MetaTrader Live. Kita berikan dahulu di sini, kita klik indikator, pilih Billy William, kemudian kita klik alligator.
Ya, kita pencet OK. Kalau kita lihat tadi pada H1, nah kita lihat kelanjutan dari pergerakan GBP bahwa pound sterling terus mengalami kenaikan. Ya, kita lihat perpotongan 3 garis ini, hijau, merah, biru sudah mengarah ke atas, masih melebar. Ini menunjukkan bahwa harga pound sterling GBP USD akan terus mengalami kenaikan. Targetnya sampai mana? Kalau bermain jangka panjang, kita akan menunggu fase seperti ini, di mana hijau akan bergerak ke bawah mendekati merah, dan merah juga akan bergerak mendekati arah biru, ya. Fase disitulah kita bisa keluar dari pasar. Tapi kalau kita pemain jangka pendek, kita bisa minta bantuan, kita bisa butuh bantuan dari indikator lain. Contoh, kita pakai klasik pivot point. Terlihat bahwa harga diprediksi akan menuju resisten 2 di 1.2881. Ya. Bahkan jika menembus 1.2881 akan menuju resisten 3-nya ke 1.2935. Ini kalau berdasarkan H1. Kita lihat di time frame H4, kita bisa menggunakan time frame lainnya. Terlihat sekali bahwa harga memang kuat untuk melanjutkan kenaikannya. Dilihat dari H4 bahwa dari pergerakan turun ini yang sebelumnya terjadi di sini, nampaknya harga akan mulai berbalik naik, ya. Kita akan lihat untuk selanjutnya apakah akan terjadi perpotongan antara ketiga garis ini. Jika terjadi, maka tren harga dari turun ini akan berubah terus menjadi naik. Atau harga tersebut kembali dalam fase istirahat pada saat ketiga grafik ini berdempetan seperti ini, dan bisa saja tidak terus naik, tapi kembali melanjutkan turun setelah fase istirahat. Fase pada pergerakan ini kita lihat yang terakhir tidak usah dipakai. Bagaimana pergerakan mata uang lainnya? Contohnya Euro USD. Coba. Kita lihat di sini Euro USD, prediksi bahwa Euro USD akan meneruskan kenaikannya.
walaupun sempat terkoreksi kembali setelah naik sampai 1.1193 dan kemudian turun kembali ke 1.1159, diprediksi bahwa Euro USD akan kembali meneruskan kenaikannya. Menuju pivot di 1.11710 sampai dengan mendekati resisten 2 kembali ke 1.1199. Demikian contoh pergerakan berdasarkan aligator ini. Selain itu, kalau kita lihat dalam pergerakan ini pada Euro USD, kita lihat bahwa ketiga garis ini dapat juga dipakai sebagai level koreksi. Kita lihat di sini ya, ketika aligator hijau, rahang yang hijau, disusul juga yang merah dan biru, kelihatan mulai bengkok. Harga di sini kelihatan turun menuju target kemana? Target kepada rahang yang hijau, bisa juga sampai ke merah ataupun biru. Kalau sudah sampai menyentuh yang biru seperti ini, ada indikasi bahwa harga tidak sekedar koreksi, tapi bisa bergerak sebaliknya. Dari tren naik tadi kembali tren turun. Contoh juga seperti ini, setelah turun ya, mulai terjadi koreksi targetnya sampai ke garis merah, kemudian garis biru, tapi ketika break ketiga garis ini dan tiga garis aligator ini sudah saling memotong menuju ke atas, diprediksi tren berbalik naik. Sedangkan kalau di sini kita lihat Euro USD terjadi koreksi menembus garis hijau sampai garis merah tapi tidak lanjut ke garis biru, sehingga ini benar-benar level koreksi, kembali dia melanjutkan trennya. Kita lihat ini juga turun sampai garis hijau, kembali naik melanjutkan trennya. Ini juga kembali turun Euro USD, menembus yang hijau merah tapi tidak menembus biru, sehingga kembali naik lagi. Nah, tapi setelah terjadi penembusan garis yang biru ini, mulailah kita dapat memprediksikan bahwa harga mulai berbalik turun. Jadi kalau kita lihat di sini, grafik Euro USD telah terkoreksi mencapai garis biru. Jika tidak terjadi penembusan nanti melewati garis biru, kembali turun, maka ini bisa disebut hanya terkoreksi dan Euro USD kembali melanjutkan tren turunnya. Tetapi kalau akhirnya benar-benar break melewati sampai garis biru ini dan ketiga garis ini sudah mulai saling berpotongan kembali, bisa dipastikan bahwa harga akan berbalik kembali naik, tidak melanjutkan tren turunnya, tapi berbalik mulai
tren naik. Demikian pembelajaran dari Java Belajar Forex, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan info-info update lainnya, kunjungi website kami javabelajarforex.com. Juga subscribe, like, dan komen channel YouTube Java Belajar Forex di bawah ini. Salam profit!